Seringkali kita membaca dan melihat di koran, internet, televisi, maupun media informasi dan media sosial yang lain tentang tingginya angka kekerasan seksual. Bahkan, dapat dikatakan Indonesia sedang dalam kondisi emergensi kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu lainnya. Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yaitu KUHP Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu kurungan selama 5-15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Lalu, bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak yaitu yang pertama, pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan serangan dalam bentuk pemakaian hubungan seksual dengan memakai penis atau kemaluan pria ke arah vagina atau kemaluan wanita, anus atau mulut korban. Yang kedua adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar, atau ucapan bernuansa seksual. Yang ketiga adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan atau kepercayaan yang berbeda, termasuk untuk tujuan seksual tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Yang keempat adalah intimidasi. Intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan merupakan tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, SMS, email, dan telepon. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu luka lecet pada daerah vagina atau dubur, rasa gatal di alat kelamin, dan traumatik, rasa takut, cemas, sulit makan, dan gangguan tidur. Sedangkan untuk jangka panjang, yaitu pertumbuhan badan menjadi terhambat, kurang gizi, infeksi, dan cacat, terganggunya emosi, sulit membedakan antara hal baik dan hal buruk, prestasi akademik rendah, tidak kreatif, dan tidak produktif, serta sifat di masa depan dapat berupa gangguan kesehatan jiwa atau mental. Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru atau tenaga pendidik, tokoh masyarakat, orang tua, pacar, anggota keluarga, dan teman sebaya. Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sangat lihai sehingga tidak akan memaksa korbannya. Sebaliknya, ia mungkin lebih suka merayu anak-anak secara bertahap. Yang kedua, lebih banyak mengadakan kontak badan dengan si anak melalui pertunjukan kasih sayang, gulat-gulatan, dan gelitik yang tampaknya polos. Yang ketiga, memanfaatkan keingintahuan wajar si anak tentang seks dan bermain di tempat sepi. Dan yang keempat, mengancam, memeras, dan menyalahkan atau mungkin dengan mengkombinasikan cara-cara tersebut. Lalu, tempat kejadian kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah, di ruang kelas, di kendaraan umum, atau di taman. Modus yang biasanya dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu bujuk rayu, menggunakan dalil-dalil agama, ancaman kelulusan atau nilai, intimidasi, memberikan hadiah, kekerasan seksual berkedok tes keperawanan, praktek bullying, serta praktek ospek atau perpeloncoan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu bangun komunikasi dengan cara dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian, mengajarkan kepada mereka bahwa diri dan tubuhnya adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Beritahukan anak kemungkinan akan ada orang yang berbuat jahat jika bagian pribadi tubuhnya disentuh oleh orang lain. Ajarkan anak untuk waspada dan mempercayai intuisi mereka tentang orang-orang yang di sekelilingnya. Tidak menerima hadiah atau pemberian orang lain tanpa sepengetahuan orang tua.
Bila kamu mengetahui atau merasakan kekerasan seksual pada anak, kamu dapat melaporkannya ke P2TP2A atau ke UPPA Polda terdekat. Tuhan menciptakan aku, ibuku melahirkanku, ayah dan ibu membesarkanku, guru membekaliku ilmu, bagian dari diriku, mulut, leher dan dadaku, dan bagian lain yang tertutup pakaian adalah milik pribadiku. Orang tak boleh sentuh bagian itu, tak boleh mempermalukanku. Ku kan berlari dan berteriak tolong jika ada yang memaksaku, jika ada yang menyakitiku.